Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan kalau pada hari ini kembali kita dapat beribadah kepada Dia. Secara khusus pada hari ini adalah kebaktian umum yang pertama di bulan Februari. Penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita boleh merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bagian firman Tuhan dalam Yohanes 14 berkata demikian, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bagian firman Tuhan ini merupakan janji Tuhan kepada murid-murid dan kepada kita semua bahwa Tuhan akan menyertai kita. Roh Kudus menyertai kita sampai kepada Maranatha. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Secara khusus juga hari ini kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita di dalam saat teduh. Kita akan memasuki kebaktian pada hari ini dan sakramen perjamuan kudus dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Suci, suci, suci. Mari kita menaikkan pengagungan kita. Suci
kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Memang Engkau tidak kelihatan secara kasat mata, tapi dengan mata iman, dengan mata rohani, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun ada masa-masa, ada musim-musim dalam kehidupan kami yang tidak mengenakan, kami boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sesungguhnya siapakah kami ini manusia, sehingga Engkau mengindahkan kami. Karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sesungguhnya kami tidak layak, tapi Engkau layakkan kami. Termasuk ketika pada hari ini, kami masuk di dalam ibadat kami masuk dalam pelataran rumah Tuhan. Kami memohon Engkau yang kembali melayakkan kami, karena sesungguhnya kami tidak layak. Agar supaya kami boleh mendapatkan berkat-berkat kerohanian yang baru. Melalui puji-pujian, melalui doa-doa yang kami naikkan. Bahkan secara khusus melalui firman Tuhan. Dan kemudian kami akan menikmati juga perjamuan kudus. Tuhan yang sertai seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Ini doa kami Tuhan demi Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja. Kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di berbagai tempat dan dalam segala zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara, penyertaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah kesulitan hidup sekalipun, kita dapat merasakan kasih setia Tuhan. Kita tidak dapat membalas kasih setia Tuhan tersebut, namun setidaknya kita dapat terus memasyurkan kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Walau 1000 lidahku. Sampai ya Tuhan,
Mari kita menaikkan syafaat kita ke hadirat Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami merendahkan segala keberadaan kami di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami akan menaikkan doa-doa permohonan kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang telah menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, hanya kepadamu sajalah kami berdoa. Karena kami tahu kelanjutan penyertaan Tuhan yang sempurna ada di hadapan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bersyukur untuk vaksinasi tahap pertama yang boleh dilaksanakan secara khusus kepada mereka yang bekerja di gugus depan, di barisan depan penanggulangan pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk tenaga kesehatan, tenaga medis yang beberapa ya sudah menerima vaksinasi, pejabat-pejabat pemerintahan, aparat-aparat pemerintahan juga telah menerima vaksinasi. Dan kami berdoa Tuhan untuk distribusi dan pelaksanaan vaksinasi sampai kepada seluruh masyarakat boleh diterima juga dengan baik. Kami berdoa Tuhan ada di antara masyarakat, ada di antara kami yang tidak dapat menerima vaksinasi karena permasalahan di dalam tubuhnya itu sendiri. Kami berdoa Tuhan yang tetap memberikan daya tahan tubuh yang baik, kesehatan yang baik, sambil terus menunggu vaksinasi yang sudah diperbolehkan, yang masih diusahakan dan kemudian mungkin akan ada untuk mereka yang pada saat ini belum bisa menerima vaksinasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa negara kami. Secara khusus Tuhan kami bersyukur untuk beberapa reshuffle kabinet yang ada. Dan kami berdoa Tuhan ada satu angin segar secara khusus di dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kami rindu supaya umat Tuhan di Indonesia juga boleh sungguh mendapatkan keadilan. Ini doa kami Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak bagian dari tubuh Kristus yang ada di Indonesia yang menderita. Mereka yang sesungguhnya sudah memiliki IMB, tapi masih saja dilarang oleh masyarakat setempat untuk tidak boleh mendirikan bangunan gereja di sana. Kami rindu ada keadilan untuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk Menteri Agama yang baru yang akan memperjuangkan hal ini. Bahkan akan ada banyak lagi rumah Tuhan atau rumah ibadah yang lain yang juga ke depannya akan mendapatkan izin. Dan kami berdoa agar ini sungguh terlaksana, agar ada tempat bagi umat Tuhan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk gereja kami, jemaat yang ada di gereja kami. Tuhan berkati mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang senior. Kami berdoa Tuhan tetap menyertai mereka di usia mereka pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah tubuh, mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang menilik satu persatu dan memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami dalam segala keterbatasan karena masalah pandemi ini. Kami juga boleh tetap bertumbuh secara kerohanian. Kami rindu Tuhan, spiritualitas kami juga boleh tetap terjaga melalui program-program yang ada secara daring yang masih dilaksanakan, baik secara umum maupun komisi demi komisi. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami berdoa juga Tuhan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus, Engkau yang memberkati sampai pada saat ini, dan kami terus doakan dalam proses pembelajaran daring yang tentunya tidak mudah, tapi biarkanlah kami boleh menemukan ide-ide kreatif yang baru, inovasi-inovasi yang baru untuk melakukan proses pembelajaran juga dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk PPDB, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran yang akan datang. Kami rindu, sekalipun masih tengah pandemi, ada siswa-siswi baru yang Kau percayakan untuk dididik, dibina, dimuridkan melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Terima kasih Tuhan. Turut kami doakan untuk pos pelayanan sawahan. Tuhan yang memberkati setiap program, kegiatan-kegiatan yang ada di sana, para rohaniwan, aktivis, Tuhan yang tetap tolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini segenap doa kami. Engkau yang memperhatikan setiap seruan hati kami. Ada banyak yang ingin kami sampaikan, tapi pada saat ini, inilah yang kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus, Juru Syafaat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kehidupan ini kita tidak dapat berjalan sendirian. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Memang kita tidak dapat melihat secara kasat mata bagaimana bentuknya topangan tangan Tuhan. Tapi dengan mata rohani, dengan mata iman, kita dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kembali mata rohani kita. Kita pujikan, bila Engkau tak besertaku. Biarlah ini menjadi doa kita bersama, memohon penyertaan Tuhan sampai Maranatha. Bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan
firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim dan nanti akan dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kembali kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dalam kesempatan di mana kita juga bukan hanya beribadah, tapi hari ini kita bersama-sama menikmati perjamuan yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Tiap kali kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama beribadah. Terlebih dalam ibadah kali ini, kami juga bersama-sama diundang di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan setiap kami, sehingga kami boleh layak untuk kami boleh bersama beribadah dan menikmati perjamuan kudus yang Tuhan sediakan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kiranya firman Tuhan yang kami baca, kami dapat pahami dan kami mengerti. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-18. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun dan menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Ayat 11. Lalu mengamuklah Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak tuanku Raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukannya kepadanya, dia ada di Dotan. Ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Kata pelayan abdi Allah, bangun pagi. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah di gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca serta merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada suatu kali ada sepasang kekasih yang sudah cukup dewasa datang dari luar kota menjumpai saya di kantor gereja.
Hari itu saya masih pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus, Malang. Tujuan mereka datang adalah ingin menyatakan maksudnya, yaitu untuk menikah di gereja tempat saya melayani tersebut. Saudara, jelas saya tidak mengenal mereka. Mereka datang dari luar kota, mereka juga bukan simpatisan apalagi jemaat. Nah, mereka menyampaikan bahwa sudah 2 hari ada di kota Malang, lalu kemudian menceritakan pengalamannya bagaimana mereka berdua berkeliling mencari gereja untuk melaksanakan pernikahan. Yang menarik adalah mereka menyampaikan bahwa selama 2 hari berturut-turut, rupanya dengan naik mobilnya yang mereka bawa itu berkeliling, mengelilingi gereja Kristen Kalam Kudus tersebut yang ada di Jalan Semeru. Jemaat, pada waktu mereka berkeliling, mereka mengatakan hari pertama 3 kali mereka berkeliling. Pada hari yang kedua dikatakan 2 kali mereka mengelilingi gereja itu. Dan pada hari yang kedua inilah kemudian memutuskan bahwa mereka merasa dipimpin oleh Tuhan untuk menikah di gereja Kalam Kudus Malang tersebut. Nah, jemaat, pada waktu mereka mengatakan hal tersebut, saya sempat bercanda. Oleh karena di lingkungan gereja Kalam Kudus Malang ada beberapa gereja juga. Tapi yang membuat saya heran, kenapa mereka memutuskan untuk di Kalam Kudus. Yang kedua, saya bercanda, untung kalian cuman keliling 5 kali selama 2 hari. Kalau pada hari terakhir kalian keliling 7 kali, maka saya bercanda, robohlah gereja Kalam Kudus tersebut. Seperti peristiwa tembok Yeriko. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka bermaksud meminta pelayanan pemberkatan nikah. Dan ketika menyampaikan hal tersebut, oleh karena saya ingin tahu, berdasarkan penjelasan bahwa mereka merasa yakin dipimpin oleh Tuhan. Dan disitulah kemudian saya menanyakan identitas, maksud lebih jauh dari apa yang disampaikan. Ternyata memang mereka datang dari luar kota. Kemudian saya tanya, mengapa kalian punya alasan menikah di gereja ini, tidak menikah di gereja asal? Rupanya mereka menjawab dengan apa yang tadi saya tanyakan, bahwa mereka itu ternyata datang dari luar kota, lalu kemudian mereka ingin menikah di Kalam Kudus Malang, dan di sana mereka ada kesulitan karena di gereja asal, di tempat kota asal, dia tidak mendapatkan persetujuan, khususnya dari pihak keluarga wanita. Nah, sementara saya juga menyampaikan syarat untuk ikut pernikahan di gereja secara umum di Kalam Kudus. Nah, yang mengejutkan bagi saya adalah mereka ternyata sudah 2 hari menginap di salah satu hotel dan tinggal dalam satu kamar. Yang berikutnya adalah mereka menyatakan ingin menikah atau kawin lari oleh karena ada kesulitan yang dihadapi. Nah, hal tersebut yang membuat mereka justru sebaliknya merasa yakin bahwa hari itu Tuhan memimpinnya untuk menikah di tempat kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya menyatakan syarat pernikahan, rupanya mereka keberatan dan menolak. Mereka merasa bahwa selama ini sudah aktif di dalam pelayanan dan merasa tidak perlu untuk ikut bimbingan pranikah. Mereka merasa sudah banyak tahu. Yang lebih mengejutkan lagi, dari pihak laki mengatakan bahwa dirinya adalah pelayan Tuhan. Disinilah saya melihat bahwa ketika mereka begitu antusias menyampaikan hal tersebut, saya menanggapi dan saya berkata, tepat sekali apa yang kalian sampaikan. Nah, ketika mendengar kata tepat sekali, mereka tersenyum, saudara. Seakan-akan apa yang saya sampaikan adalah mengaminkan apa yang mereka rasakan. Mengaminkan ketika mereka berkata ini adalah pimpinan Tuhan.
Padahal jujur saja kalimat saya itu baru koma, belum titik. Dan setelah itu saya melanjutkan, tepat sekali kalau kalian datang dan berjumpa dengan saya. Karena saya ingin mengatakan bahwa apa yang kalian lakukan jelas-jelas tidak tepat. Di mana kalian berdua bukanlah suami istri, tinggal di dalam satu hotel selama 2 hari. Yang kedua, saya mengatakan di tengah kesulitan pergumulan yang kau sedang hadapi berkaitan dengan pernikahan, engkau bukannya menyelesaikan sebagai cara anak Tuhan, tapi sebaliknya, engkau melarikan diri, engkau ingin menikah di luar kota, bahkan engkau mengklaim bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa saya sedang mendapat penglihatan, saya tidak mengatakan saya sedang mendengar suara Tuhan untuk saya sampaikan kepada mereka, tapi yang ingin saya sampaikan adalah prinsip umum, prinsip sebagai anak Tuhan yang berdasarkan firman Tuhan. Bahwa ada bagian-bagian yang tidak tepat untuk mereka lakukan, bukan? Lalu kemudian, di tengah pergumulan yang mereka hadapi, dengan pihak orang tua, pertanyaan saya adalah, kesaksian macam apa yang akan mereka sampaikan? Kesaksian seperti apa kalau mereka mengklaim sebagai diri seorang pelayan Tuhan, para aktivis, lalu melakukan hal yang tidak tepat? Seperti ini, apa yang ingin disampaikan? Bukankah di sini kita seringkali mendapati, di tengah segala pergumulan kesulitan hidup yang kita hadapi, seringkali kita berfokus kepada masalah, dan kita tidak lagi melihat kebenaran firman Tuhan. Namun seringkali kita mengklaim bahwa saya mendengar suara Tuhan, saya melihat pimpinan Tuhan, saya melihat apa yang Tuhan ingin saya kerjakan, sementara apa yang dilakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Disinilah satu bagian yang kita baru baca. Ketika di tengah kesulitan dan masalah yang terjadi, jemaat, di sana ada seorang yang bernama Gehazi, dia adalah bujang dari Nabi Elisa. Bagaimana ketika persoalan besar itu menimpanya, dia hanya fokus melihat pada masalah. Dia tidak melihat ada Tuhan di balik masalah yang sedang menimpanya ini. Peristiwa ini terjadi dengan latar belakang terjadinya peperangan, permusuhan antara negeri Aram dengan Israel. Israel hari itu tengah diserang oleh Raja Aram, Raja Ben-Hadad. Saudara, permusuhan ini cukup panjang, dan pada hari itu dikatakan bahwa Raja negeri Aram, yaitu Ben-Hadad ini, tengah menyusun strategi, tengah menyusun rencana-rencana untuk menjebak orang-orang Israel. Lalu apa yang dilakukannya? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Raja Aram berunding dengan pegawainya. Bahkan dikatakan berunding di dalam kamar, atau boleh katakan berunding di tempat yang rahasia. Nah, di tempat inilah si raja itu memikirkan bagaimana strategi untuk menaruh pasukan-pasukannya di tempat-tempat tertentu, lalu menjebak orang-orang Israel. Namun apa yang terjadi? Alkitab mengatakan bahwa semua strategi ini sampai kepada telinga dari abdi Allah. Dan yang menarik di sini adalah ketika rencana-rencana ini gagal, Alkitab mengatakan bukan hanya sekali, 2 kali, bisa terjadi berkali-kali. Dan ini katakan membuat Raja Ben-Hadad itu marah. Sehingga dia menanyakan, apakah ada di antara mereka yang menjadi pengkhianat sehingga membocorkan rahasia ini kepada orang Israel? Atau ada orang Israel yang menjadi mata-mata di negeri Aram? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini bukan karena hebatnya Raja Israel, bukan karena ada mata-mata, tapi ini adalah karena ada Allah yang Maha Tahu. Allah yang selama ini dipercayai oleh Nabi Elisa. Allah yang selama ini dia mengenal, dia tahu betul apa yang menjadi rencana Raja Aram. Dan inilah yang disampaikan kepada Elisa
Lalu kemudian Elisa menyuruh abdinya, menyuruh bujangnya ini menyampaikan kepada Raja Israel. Jangan pergi ke tempat ini dan itu. Sudah dengan jelas sekali bukan? Ini bukan karena hebatnya orang-orang yang ada di sana, tapi karena hebatnya Allah yang Maha Tahu. Dan itu menunjukkan tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada satu rahasia pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada satu pun yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Semuanya terbuka dan telanjang. Cuman yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat kemudian semua rahasia yang mencelakai orang Israel dibongkar, dibukakan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada orang Israel yang celaka di sana. Jelas di sini menunjukkan bahwa Allah sesungguhnya hadir di dalam kehidupan umat Israel. Allah menyertai mereka. Dan sekali lagi apa yang terjadi di sini kita melihat. Inilah yang membuat Raja Aram semakin marah ketika kemudian diberitahukan bahwa bukan karena ada mata-mata, bukan karena ada orang yang mengkhianati, tapi karena Allahnya Elisa yang memberitahu Elisa tentang segala sesuatu yang dikatakan di dalam kamar. Saudara bisa perhatikan, ini Aram jauh dari Israel. Raja Aram berbicara di kamarnya, tapi Elisa yang ada di Israel, bahkan ada di Dotan, bisa tahu apa yang dibicarakan di sana. Oleh karena Allah yang Maha Tahu ini. Inilah yang membuat raja marah. Yang tadinya hendak bermusuhan kepada Israel, sekarang fokus penyerangan ditujukan kepada Elisa. Cuman yang dikasihi Tuhan, akhirnya Raja Aram memerintahkan untuk menangkap Elisa. Yang tadinya hendak menyerang Israel sekarang mengerahkan tentaranya dalam jumlah yang besar untuk menangkap Elisa. Dan ketika diketahui bahwa Elisa ada di Dotan, maka Raja Aram menyuruh tentara jumlah besar itu untuk mengepung di Dotan. Lalu apa yang terjadi di sana? Cuman yang dikasih oleh Tuhan. Pada waktu dikatakan mereka kemudian datang ke Dotan. Mereka sampai di kota Dotan itu di malam hari. Ketika pagi-pagi si Gehasi bujang dari Elisa itu membuka pintu rumahnya. Maka didapatilah di seluruh Dotan itu ada begitu banyak pasukan dari Raja Aram. Saudara melihat hal tersebut, maka jelas saja bujang dari Elisa ini menjadi takut sekali. Dia terkejut, dia bangun pagi, dia melihat satu masalah yang besar. Masalah di mana dia dikepung oleh Raja Aram. Dikepung oleh pasukannya. Dikepung dengan masalah. Dikepung di mana dia melihat tidak ada lagi jalan keluar atas hidupnya. Di sini yang dilihat oleh bujang Elisa hanyalah masalah yang besar. Itu sebabnya kemudian dia menyampaikan kepada Elisa, celakalah tuanku, hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dotan telah dikepung dan nyawa kita di dalam ancaman yang besar. Apa yang bisa diperbuat? Apa yang bisa dilakukan? Bukankah di sini kita melihat masalah yang terjadi seringkali kemudian justru membuat seseorang begitu ketakutan, begitu putus asa, tidak tahu harus berbuat apa kecuali berkata, celakalah, hari ini ada masalah besar, hari ini ada pergumulan, hari ini ada kesulitan. Di dalam kondisi yang seperti ini, kenapa bujang Elisa begitu ketakutan? Sementara Elisa yang ada di tempat yang sama, Elisa begitu tenang. Elisa melihat memang ini sedang terjadi sebuah masalah yang besar ketika dikepung oleh orang-orang Aram. Tapi apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah Elisa. Dia tahu bahwa semua yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Elisa sebagai abdi Allah, dia kenal Allah. Dia tahu Allah adalah Allah yang maha hadir. Allah yang tahu pergumulan yang sedang terjadi. Elisa tahu betul bahwa Allah bersama dengan dia. Ini yang membedakan.
Masalah boleh ada, masalah boleh dihadapi bersama. Tetapi bujang Elisa melihat ini sebuah masalah yang tidak ada jalan keluar. Tapi Elisa melihat di sana ada kehadiran Allah. Di sana ada Allah yang tidak tinggalkannya. Dan inilah membuat ketenangan dari seorang anak Tuhan di dalam pergumulan yang tengah dihadapinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah seringkali kita juga seperti bujang Elisa? Tatkala masalah terjadi, kita hanya melihat masalah itu begitu besar. Membuat kita tidak berdaya. Membuat kita seringkali tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Padahal bujang Elisa juga adalah seorang yang melayani Tuhan, bukan? Tapi bedanya karena dia tidak melihat dengan iman, ada penyertaan kehadiran Tuhan di sana, sehingga yang dia lihat hanyalah masalah sekarang ini. Tapi Elisa, dia melihat bahwa masalah boleh ada, tapi Tuhan bersama dengan dia. Dan inilah yang membedakan, sehingga dengan iman Elisa berkata, dia berkata dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukakanlah mata dia, celikkanlah dia, supaya dia melihat apa yang Tuhan lakukan dan karya Tuhan di tengah pergumulan ini. Apa yang terjadi? Setelah Elisa berdoa, saudara, mata bujang ini melihat. Seperti yang dikatakan Elisa sebelumnya, jangan takut, sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dibanding dengan masalah yang ada di sekitarnya. Dan itulah yang terjadi ketika selesai berdoa, mata si bujang ini kemudian melihat bahwa di sana ada pasukan lebih besar, lebih berkuasa, lebih hebat, yaitu datangnya dari Allah. Nah, disinilah kita melihat bahwa pada waktu Elisa berdoa, dia meminta mata itu terbuka. Bukan berarti si bujang tadi buta, tetapi mata yang melihat ini adalah mata yang melihat kepada fokus masalah. Dia tidak melihat di balik masalah. Harusnya dengan mata iman, mata yang dicelikkan oleh Tuhan dan bisa melihat sesungguhnya bahwa di sana ada karya Tuhan di balik semua masalah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tepat bukan seperti yang dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Inilah yang terjadi. Pergumulan dan kesulitan memang seringkali membutakan mata. Seringkali membuat kita tidak bisa melihat lagi apa yang tengah Tuhan lakukan. Dan kita juga melihat sebaliknya. Pada waktu pasukan itu turun ke Dotan, kalau tadi Elisa berdoa supaya mata bujangnya dibukakan, sekarang Elisa berdoa supaya mata pasukan Aram ini dibutakan. Sekali lagi dicelikan dan dibutakan bukan secara harafiah mereka tercelik lalu terbuka atau terbuka kemudian tercelik. Tapi sekali lagi orang-orang Aram ini dibuatnya matanya itu menjadi mata yang tidak bisa melihat dengan baik. Kasus ini persis seperti kasus ketika Lot dikepung oleh orang Sodom dan Gomora. Orang-orang Sodom dan Gomora yang ingin mencelakainya. Dan disitulah orang-orang yang sedang mengepung rumah Lot itu dibutakannya sehingga tidak bisa menemukan pintu rumah dari Lot. Saudara, kasus yang sama terjadi di sini bukan? Pasukan itu kemudian tidak tahu kalau kemudian oleh Elisa dipimpin berjalan menuju ke Samaria. Dan setelah tiba di Samaria, di pusat pemerintahan, di pusat militer dari Israel, kemudian Elisa berdoa, bukakanlah mata mereka. Dan ketika mereka tercelik, betapa terkejutnya mereka. Sekarang mereka ada di tengah-tengah bangsa Israel. Situasi menjadi terbalik. Yang tadinya mereka mengepung orang Israel. Sekarang mereka ada di tengah-tengah orang Israel.
Jelas mereka terkejut. Jelas mereka mengalami ketakutan. Jelas mereka tidak berdaya. Dan kalau kita membaca secara utuh bagian ini, ketika Raja Israel bertanya, apakah mereka diizinkan untuk membunuh mereka semua? Tapi Elisa bertanya kepada Tuhan, dan ada satu penyelesaian yang luar biasa. Tuhan tidak izinkan untuk melakukan itu, tapi sebaliknya Tuhan mengatakan, berilah mereka makan dan minum, setelah mereka kenyang, izinkanlah mereka pulang. Sudah penyelesaian macam apa seperti ini? Bukankah penyelesaian ini harusnya kesempatan untuk Israel membalaskan dendamnya? Tapi Tuhan tidak izinkan. Di saat itulah, sudah ketika Raja Israel menjamu mereka makan dan minum, dan ketika mereka pulang, maka Alkitab mengatakan setelah itu mereka tidak lagi mengganggu Israel. Sesuatu penyelesaian seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan? Untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Satu hal yang luar biasa yang seringkali tidak terpikirkan oleh kita, bukan? Tapi itulah yang Allah kehendaki. Hari ini di tengah kehidupan kita, saya tidaklah tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara lihat di tengah perjalanan hidup ini. Adakah kita sekarang melihat kehidupan pekerjaan kita yang mengalami jalan buntu? Ataukah saudara melihat bahwa ketika dalam kehidupan kita didera sakit penyakit dan kita tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana? Mungkin studi kita, masa depan, rumah tangga, pergumulan-pergumulan pribadi kita yang hari ini jelas-jelas ada di depan mata, dan hari ini mungkin yang kita lihat adalah masalah ini saja. Lalu apa yang kita harus lakukan? Bukankah hari ini dengan segala kerendahan hati mari kita berdoa. Kiranya Tuhan mencelikkan mata rohani kita. Sehingga di tengah segala pergumulan demi pergumulan yang terjadi, dengan mata rohani kita, mata iman kita, kita boleh melihat karya Tuhan yang besar, yang luar biasa di balik semua pergumulan itu. Kalau hari ini mata kita hanya tertuju kepada masalah demi masalah, kita mohon belas kasih Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya belum melihat hal yang spektakuler, atau memang tidak melihat hal itu, biarlah mata kita hari ini juga memandang kepada karya salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah karya yang menunjukkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habis dan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan, itu bukan? Masalah apa yang lebih besar daripada dosa kita? Masalah apa yang lebih besar di dalam kehidupan kita ini? Bukankah karena dosa inilah anak Allah harus datang ke dalam dunia? Dan biarlah dengan menatap salib Kristus itu, mata kita terus diingatkan, dibukakan di tengah semua masalah yang terjadi. Ada salib Kristus di sana yang kiranya meneguhkan, menguatkan kita bahwa kita tidak berjalan seorang diri. Dan kalau hari ini dalam ibadah, nanti kita akan menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Saudara, biarlah ini juga mencelikan mata kita. Tatkala kita menikmati roti dan anggur, sekaligus kita diingatkan bahwa masalah-masalah yang terjadi, yang selama ini sudah membutakan mata kita, biarlah itu akan tercelik tatkala kita menerima roti dan anggur dalam perjamuan ini, untuk melihat apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya Tuhan mengasihani dan menolong setiap kita untuk boleh menjalani hidup dengan mata rohani yang tercelik, mata rohani yang melihat akan kehadiran dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pergumulan dan masalah seringkali menyita banyak waktu dan seluruh pusat perhatian dalam hidup setiap kami. Sehingga hari demi hari yang kami lihat adalah masalah demi masalah.
Kami tidak melihat ada jalan keluar. Karena itu melalui kesempatan ini kami berdoa dan memohon, celikkanlah mata rohani kami. Melihat kehadiran Tuhan, karya Tuhan yang nyata di balik semua peristiwa yang terjadi. Dan itulah yang meneguhkan iman kami, meneguhkan hidup kami. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah perjamuan ini juga menjadi satu bagian yang akan terus mengingatkan kami. Sekalipun kami mungkin hari ini belum melihat jalan keluar, hal-hal yang spektakuler atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami atas semua masalah yang terjadi. Tapi disitulah Tuhan kami diteguhkan dan diingatkan bahwa kami tidak berjalan seorang diri. Kami bersama dengan Tuhan. Kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, celikkanlah kami, bukakanlah mata rohani kami dari hari ke hari. Dan biarlah persekutuan kami, kedekatan, relasi kami dengan Tuhan, itulah yang membuat kami peka dan melihat karya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Kalau nanti kami akan menerima roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap kami, sehingga kami boleh layak untuk menerimanya. Terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Perjamuan tersebut terbuka untuk setiap kita yang sudah dibaptis dewasa maupun sidi. Dan kepada kita yang dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hati, mau mengakui segala dosa dan kesalahan, menyatakan diri kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dan kiranya perjamuan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Namun sebelum kita menerima, kita akan menenangkan hati, berdoa secara pribadi. Sementara singer akan menyanyikan sebuah pujian yang menghantar doa kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan, tatkala kami mengingat akan cinta kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, itulah yang meneguhkan kami, menguatkan kami.
Bahkan ketika hari ini kami betul-betul boleh diberikan kesempatan untuk menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, yang terpecah, yang menetes karena dosa kesalahan kami. Tuhan, kami bersyukur dan kami boleh menerima semuanya ini dengan mengingat cinta kasih Tuhan, dengan mengingat segala kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Pada malam Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu dipecahkanlah roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu sekalian. Dan setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Dan setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, silakan membagikan roti maupun anggur atau minuman yang pengganti sudah disiapkan kepada anggota keluarga. Dan setelah itu berdoalah mengucap syukur, nanti kita akan menerimanya bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Dengarkanlah firman Tuhan. menderita Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Kau selamat Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. kasih-Mu Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. pengorbanan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah menerima roti maupun anggur serta minuman pengganti yang lainnya, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Sebelum kita menerima roti yang ada di tangan kita, mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan untuk kami boleh bersama-sama menerima perjamuan kudus pada hari ini. Sekarang ada roti di tangan kami yang melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah bagi kami. Biarlah kiranya roti ini boleh mengingatkan untuk segala kasih kebaikan Tuhan yang boleh kami terima di tengah-tengah segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Bahwa kami tidak berjalan seorang diri, kami boleh bersama dengan Tuhan yang sudah mati bagi kami sekalian. Berkatilah roti yang tidak kami terima ini Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Sebelum kita menerima anggur di tangan, mari kita sekali lagi berdoa. Demikianlah Tuhan, juga di tangan kami ada anggur.
yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah semuanya ini terus akan mengingatkan kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap setia, mengikut dan melayani Tuhan, bahkan di tengah situasi-situasi yang terkadang tidak menentu dan sulit bagi kami. Sebab kami tahu kami tidak seorang diri menghadapi semua ini, kami boleh bersama dengan Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu, demi nama Tuhan Yesus kami boleh menerima anggur ini. Amin. Demikianlah Tuhan, perjamuan kudus yang sekali lagi kami boleh terima pada hari ini. Biarlah perjamuan ini terus mengingatkan kami, membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan inilah yang akan terus mencelikkan mata hati kami, mata rohani kami untuk memandang karya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk undangan perjamuan kudus yang boleh kami terima pada hari ini. Terpujilah namamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Sementara cawan akan dikumpulkan, mari kita naikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Katakan sekali lagi, terima kasih Yesus, terima kasih. Silakan duduk kembali. Demikianlah perjamuan kudus yang boleh kita terima, kita nikmati pada hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Titus Lim yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan yang telah memimpin seluruh jemaat dalam sakramen perjamuan kudus. Pada kesempatan ini mari kita akan memberikan persembahan kita sebagai wujud ungkapan syukur kita atas berkat rahmat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Seperti biasa, persembahan dapat dikumpulkan secara digital maupun dikumpulkan kepada TU Gereja. Untuk mengumpulkan persembahan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan.
memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menaikkan doa persembahan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami berucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh ada di dalam kehidupan kami yang sungguh tidak terkira tersebut. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan kami mengumpulkan persembahan kami. Dan kami rindu agar persembahan yang dikumpulkan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan melalui setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami maupun apa yang bisa kami salurkan ke dunia sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan ucapan syukur dan pengagungan kita karena Tuhan telah menyertai kita dan menyertai ibadah kita. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya di akhir ibadah ini mata kita tertuju kepada Tuhan. Mata rohani kita boleh dibukakan dan melihat kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu senantiasa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk saat teduh sejenak.
ibadah kita telah selesai dan minggu depan kita masih melaksanakan kebaktian umum secara online. Dan secara khusus minggu depan kebaktian umum dalam rangka memperingati Tahun Baru Imlek yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hendra Arifin. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.